Pemirsa, pelaksana harian Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menyatakan penyidik tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam HP milik MAS, pelaku pembunuhan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Telepon genggam tersebut hanya berisi konten-konten lucu dan foto pelaku bersama temannya. Nah, kemudian kita kemarin sudah mengecek untuk HP-nya, kita periksa ya. Kemudian di dalamnya juga tidak ada yang aneh ya, seperti anak-anak umumnya SMA yang dilihat hanya yang lucu-lucu. Kemudian juga dia ada foto bersama temennya juga yang tidak aneh gitu loh. Jadi memang di dalam HP-nya yang jelas yang bisa berkata atau yang menjadi barang bukti tidak ada yang dibilang aneh. Iya, tidak ada. Jadi untuk chatnya umum ya, seperti biasa. Misalnya belum pulang, cepat pulang. Kemudian ya gitu-gitu seperti biasa lah. Selayaknya anak dengan orang tua ya. Jika memang belum pulang ya pulang. Dengan kata-kata juga baik, tidak. Pemirsa, setelah sempat syok selama berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri ya. Ya dia sendiri mempertanyakan ya, bagaimana kondisi ibunya ya, dia sangat menyesal dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu perwakilan keluarga besar korban pembunuhan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku dibesarkan dalam keluarga yang penuh kehangatan. Ia juga menyebut pelaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan seorang anak berusia 14 tahun terhadap ayah dan neneknya telah mengejutkan banyak pihak. Salah satu keluarga korban, Angga, mengaku tidak menyangka pelaku MAS melakukan tindakan keji. Angga yang merupakan sepupu APW, ayah pelaku yang tewas, mengungkapkan selama ini keluarga yang bertempat tinggal di kawasan Bona Indah, Jakarta Selatan tersebut memiliki hubungan keluarga yang hangat satu sama lain. Angga juga mengungkapkan hubungan antara ayah dan pelaku terbilang akrab. Meski begitu, Angga tidak menampik jika pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka tergolong sosok yang cukup pendiam. Perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih gitu. Anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya. Cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan. Sementara itu, saya ditetapkan sebagai tersangka, MAS dititipkan di Lembaga Penitipan Anak Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Amrina Rida, Indra Purnama, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat miris banyak orang. Apalagi terduga pelaku MAS dikenal sebagai sosok yang baik dan juga berprestasi. Psikolog klinis dan forensik Cassandra Putranto menjelaskan ada berbagai faktor yang melatar belakangi tindakan sadis yang dilakukan terhadap keluarga atau orang terdekat.
Biasanya ada kaitan dengan faktor genetik, pola asuh, lingkungan, belajar, dan situasi mungkin yang melatar belakangi sebuah tindakan. Nah, tetapi tentu saja harus ada pemeriksaan yang mendalam yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, tersangka pelaku, untuk bisa mengetahui segala hal yang mungkin terkait dengan keputusannya dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan tewasnya orang terdekat. Nah, dalam hal ini tentu kita harus menunggu adanya proses pemeriksaan tersebut untuk bisa menjawab hal tersebut. Kita bisa saja mengetahui dari berbagai kasus yang lain, tetapi setiap kasus biasanya punya kekhasan tersendiri dan tentu saja hanya bisa dijawab setelah pemeriksaan. Ya, kecerdasan itu sendiri kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Nah, apabila itu ditandai dengan kemampuan seseorang di dalam prestasi akademik, itu cenderung di kecerdasan intelektual, tetapi kan belum diketahui dari sisi kecerdasan sosial dan emosionalnya. Dan lagi pula, sekali lagi ada faktor-faktor lain yang ikut berperan, apakah itu pola asuh, lingkungan, tekanan, kemudian juga ada faktor belajar, dan mungkin juga ada situasi-situasi lain, misalnya situasi tertekan atau pengaruh tertentu. Nah, semua itu hanya bisa dijawab